Putra Remi Andrea selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami akan membahas materi tentang meningkatkan pendapatan melalui pengembangan bisnis dan inovasi produk UMKM ibu rumah tangga, yaitu produk risol Rogo Cakno. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh anggota kelompok saya, yaitu Resa Rizkalia, Arni Arlianti, Resa Afik Yuga Saputri, dan Muhammad Iqbal Saputra. Baik, langsung saja pada materi pertama, yaitu profil usaha risol Rogo Cakno. Risol Rogo Cakno ini merupakan usaha kuliner yang didirikan sejak tahun 2018. Awalnya, bisnis ini dimulai dengan metode pemasaran sederhana melalui media sosial Facebook dan WhatsApp. Dengan dedikasi dan kualitas produk yang terjaga, usaha ini berhasil menarik perhatian pelanggan meskipun tanpa memiliki toko fisik pada tahap awal. Seiring waktu, perkembangan bisnis ini menunjukkan kemajuan yang signifikan. 2 tahun lalu, risol Rogo Cakno ini telah membuka stand berbentuk kontainer di Bintan Center, memberikan pelanggan kemudahan untuk menikmati produk mereka secara langsung. Meski telah berkembang, pemasaran risol Rogo Cakno ini masih terbatas pada media sosial seperti Facebook dan WhatsApp. Saat ini belum ada kerjasama dengan platform e-commerce atau layanan pesan antar makanan seperti GoFood dan ShopeeFood. Selanjutnya, visi dan misi risol Rogo Cakno. Visinya itu adalah menjadi pelapor risol Rogo berkualitas tinggi yang dikenal karena cita rasa estetik dan inovasi serta pilihan utama masyarakat untuk cemilan lezat dan bergizi. Misinya itu adalah menggunakan bahan-bahan segar dan berkualitas untuk menghasilkan risol yang lezat dan sehat. Mengutamakan kebersihan dan standar produk yang higienis dalam setiap proses pembuatannya. Yang ketiga, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dengan fokus pada kepuasan dan kenyamanan. Yang keempat, menciptakan variasi produk risol Rogo yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan pasar yang beragam. Yang kelima, memberikan masyarakat sekitar dengan membuka peluang kerja dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal. Dan yang terakhir, menjaga harga yang terjangkau tanpa mengurangi kualitas produk. Baiklah, selanjutnya, mengapa memilih risol Rogo? Alasan kelompok kami memilih risol Rogo itu karena memiliki daya tarik dengan hiasan dan cita rasa yang unik. Dibanding risol lainnya, risol Rogo ini memiliki tekstur isian yang lembut dan creamy, hasil perpaduan sempurna antara susu, mentega, dan isian seperti ayam dan daging pilihan. Rasa gurih dan creamy ini memberikan sensasi berbeda dari risol biasa yang cenderung sederhana. Selain itu, risol Rogo ini sering dianggap lebih mewah karena proses pembuatan yang lebih rumit dan penggunaan bahan-bahan premium. Selanjutnya, menu risol Rogo Cakno sebelum diinovasikan. Risol Rogo Cakno hadir dengan 4 varian menu andalan, yaitu menawarkan pengalaman rasa yang beragam dan menggugah selera, yaitu menu yang pertama, rogot lada hitam dengan isian ayam dengan bumbu lada hitam yang gurih dan pedas hangat, serta memberikan sensasi rasa berani yang pas untuk pencinta makanan pedas. Menu yang kedua, risol rogot mayo dengan perpaduan rogot ayam creamy dengan tambahan saus mayo yang lembut dan sedikit asam, memberikan rasa segar dan lezat. Menu yang ketiga yaitu risol rogot ayam barbecue. Kombinasi rogot ayam dengan saus barbecue yang manis, gurih, dan smoky menciptakan cita rasa modern yang unik dan memanjakan lidah. Menu yang keempat, rogot ayam original. Varian klasik dengan isian rogot ayam yang lembut, creamy, dan lemak, cocok untuk pecinta rasa otentik yang sederhana. Risol Rogo Cakno ini berlokasi di Ruko Jalan Bintan Center nomor 2 Blok F, Air Raja, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Lokasi ini sangat strategis karena berada di kawasan yang ramai dengan aktivitas bisnis dan mudah dijangkau oleh berbagai kalangan. Next, waktu pelaksanaan proyek. Penelitian dalam proyek ini berlangsung selama sekitar 1 bulan, dimulai pada tanggal 26 November 2024 dengan tahap awal berupa penentuan UMKM yang menjadi objek penelitian, yaitu risol Rogo Cakno. Penelitian ini berakhir pada tanggal 29 Desember 2024 dengan penutupan proyek dan penyerahan akun media sosial kepada owner. Selanjutnya, tujuan proyek.
Kelompok kami memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, khususnya pada bisnis risol cakno. Selama ini, usaha ini telah menjalankan penjualan melalui beberapa cara, seperti membuka stand di lokasi yang strategis, menitipkan produk dan di beberapa tempat penitipan kue, dan memberikan pesanan serta online melalui media sosial yaitu Facebook dan WhatsApp. Melalui proyek ini, kami berencana untuk membantu mengembangkan usaha risol cakno berupa inovasi produk, strategi pemasaran digital, serta bergabung dengan platform e-commerce. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk meningkatkan daya saing risol cakno di era digital, memperluas jangkauan pasar, serta memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk mengakses dan menikmati produk. Dengan strategi yang kami rencanakan ini, diharapkan usaha ini dapat berkembang lebih pesat dan memberikan dampak positif bagi UMKM lokal lainnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perencanaan proyek. Perencanaan ini merupakan salah satu fungsi alat vital dalam kegiatan manajemen proyek. Karena itulah, untuk mencapai tujuan, manajemen harus membuat langkah-langkah proaktif dalam melakukan perencanaan yang komprehensif agar sasaran dan tujuan dapat dicapai. Manajemen proyek yang efektif membutuhkan pemahaman mendalam tentang hubungan antara ruang lingkup, waktu, dan biaya agar proyek dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan tanpa mengorbankan kualitas hasil akhir. Nah, adapun elemen-elemen dalam triple constraints atau iron triangle yaitu terdiri dari ruang lingkup atau scope, waktu atau time, dan biaya atau cost. Nah, ketiga elemen ini akan saling mempengaruhi satu sama lain, yang berarti bahwa perubahan pada salah satu elemen dapat berdampak pada elemen lainnya. Yang pertama itu ruang lingkup atau scope, merupakan batasan atau ruang lingkup pekerjaan yang perlu diselesaikan dalam proyek. Ruang lingkup yang jelas dan terdefinisi dengan baik sangat penting untuk menghindari perluasan proyek yang tidak terkendali. Lalu itu waktu mengacu pada durasi yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Kemudian biaya mencakup anggaran yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek, termasuk biaya sumber daya manusia, bahan baku, peralatan, dan pengeluaran tak terduga lainnya. Nah, berikut ini ada gambar dari triple constraints dalam manajemen proyek risol cakno. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama itu ruang lingkup. Ruang lingkup ini berfokus pada pengembangan bisnis dan inovasi produk UMKM berbasis ibu rumah tangga yaitu Risol Rogo Cakno. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan varian rasa baru yang manis dan gurih untuk menarik minat konsumen dan meningkatkan penjualan serta membantu meningkatkan strategi pemasarannya agar lebih kompetitif sesuai dengan perkembangan era digital. Nah, lalu itu yang kedua ada waktu. Jadi proyek ini itu dilaksanakan dalam waktu 1 bulan atau kurang lebih 4 minggu atau 30 hari, yaitu dimulai pada tanggal 26 November 2024 yang diawali dengan penentuan UMKM dan diakhiri dengan evaluasi dan penutupan proyek pada tanggal 29 Desember 2024. Kemudian untuk biaya, proyek ini itu dirancang dengan biaya produksi sebesar 175.000 untuk satu kali produksi. Nah, biaya ini tuh mencakup biaya bahan baku, pengemasan, dan biaya pendukung lainnya. Nah, dari pelaksanaan proyek ini, kami melakukan 2 kali produksi untuk memenuhi open order, sehingga total biaya dibutuhkan adalah 350.000. Selanjutnya itu ada WBS atau Work Breakdown Structure yang memegang peranan penting dalam setiap proyek konstruksi. Nah, WBS ini merupakan hierarki penurunan lingkup pekerjaan hingga menjadi level-level terkecil yang disebut dengan paket pekerjaan, sehingga memudahkan dalam proses pengelolaan dan pengendalian proyek. Nah, berikut ini ada gambar dari WBS atau Work Breakdown Structure dalam manajemen proyek Risol Rogo Cakno. Nah, adapun penjelasannya itu, yang pertama itu ada permulaan. Nah, pada tahap ini dilakukan langkah awal untuk memulai proyek pengembangan bisnis dan inovasi produk. Nah, aktivitas ini meliputi penentuan UMKM 1.1 dan survei 1.2. Lalu yang kedua itu perencanaan. Nah, tahap perencanaan ini mencakup tentang langkah-langkah yang lebih teknis untuk memastikan keberhasilan implementasi produk. Adapun aktivitas pada tahap ini yaitu penentuan pengembangan dan penentuan inovasi menu baru 2.1, kemudian analisis biaya 2.2, lalu pembuatan akun media sosial dan pendaftaran ke e-commerce pesan antar 2.3, pembuatan flyer menu dan konten video menarik 2.4, upload menu, postingan dan konten video menarik 2.5. Kemudian yang ketiga itu ada pelaksanaan. Nah, tahap ini
adalah implementasi awal dari rencana yang telah disusun. Aktivitasnya itu meliputi open order pertama 3.1, lalu pengantaran pesanan yang pertama 3.2, dan pengumpulan umpan balik atau testimoni dari pelanggan 3.3. Kemudian yang keempat itu pelaksanaan. Nah, tahap pelaksanaan kedua ini bertujuan untuk memperkuat implementasi awal dan meningkatkan kualitas berdasarkan evaluasi. Adapun aktivitasnya itu ada open order kedua 4.1, kemudian pengantaran pesanan yang kedua 4.2, dan pengumpulan umpan balik atau testimoni dari pelanggan yang kedua 4.3. Yang kelima itu ada evaluasi. Evaluasi ini dilakukan untuk meninjau hasil proyek secara keseluruhan. Aktivitasnya itu mengadakan pertemuan akhir bersama owner untuk mengevaluasi proyek secara keseluruhan 5.1. Kemudian yang keenam itu penutupan. Nah, tahap akhir ini bertujuan untuk menutup kegiatan dengan baik serta menyerahkan hasilnya kepada pemilik UMKM. Aktivitasnya itu penutupan proyek dan penyerahan hasil proyek berupa akun media sosial kepada owner atau pemilik usaha. 6.1. WBS ini memberikan panduan dan struktur dalam melaksanakan proyek pengembangan bisnis Resort Rogo Cakno. Setiap tahapnya dirancang untuk memastikan keberhasilan, mulai dari perencanaan hingga penutupan. Jadi proyek ini tuh tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, tetapi juga membantu menciptakan strategi yang dapat diadopsi secara keberlanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penjadwalan proyek dari tabel berikut ini. Yang pertama, aktivitas A, yaitu penentuan UMKM pada tanggal 26 November 2024 berdurasi selama 1 hari. Di sini kami memilih untuk mengembangkan dan menginovasikan produk risol dari Resort Rogo Cakno. Berikut ini alasan mengapa kami memilih untuk mengembangkan dan menginovasikan produk risol, yaitu A. Menjadwalkan permintaan pasar yang beragam, B. Meningkatkan daya saing di pasar kuliner, C. Meningkatkan diversifikasi produk, D. Meningkatkan loyalitas dan kepuasan konsumen, yang ke E. Memanfaatkan bahan baku lokal yang melimpah, F. Meningkatkan penjualan dan pendapatan, G. Membangun citra usaha yang inovatif, H. Mendukung pertumbuhan usaha jangka panjang. Aktivitas B yaitu survei dan wawancara pada tanggal 27 November 2024 berdurasi selama 1 hari. Owner mengungkapkan bahwa konsumen sering kali meminta varian rasa baru, baik yang manis maupun gurih. Owner memilih peluang untuk menciptakan menu yang lebih sehat dan sesuai dengan tren makanan kekinian. Owner Resort Rogo Cakno menyatakan sepenuhnya mendukung dan menyetujui upaya untuk mengembangkan serta menginovasikan menu baru. Owner meyakini bahwa langkah ini dapat meningkatkan daya tarik usaha dan memperluas pasar. Aktivitas C, penentuan pengembangan dan inovasi baru, yaitu pada tanggal 28-29 November 2024 berdurasi selama 2 hari. Hasil wawancara menunjukkan bahwa konsumen memiliki minat terhadap menu risol yang dengan varian rasa yang lebih beragam, baik manis maupun gurih, sesuai dengan tren makanan kekinian. Berdasarkan masukan owner dan hasil analisis, diputuskan untuk menghadirkan varian menu baru, yaitu kami memilih untuk membuat varian rasa risol coklat lumer, risol coklat pisang, risol bayam sosis mayo, risol jagung keju. Aktivitas yang ke-D itu analisis biaya modal pada tanggal 30 November 2024 berdurasi selama 1 hari. Berdasarkan analisis biaya modal ditentukan harga jual yang sesuai dengan margin keuntungan yang diinginkan. Harga jual harus kompetitif, terjangkau oleh konsumen, namun tetap memberikan keuntungan yang layak untuk usaha. Aktivitas yang ke-E, pembuatan akun media sosial dan membantu mendaftarkan Resort Rogo Cakno ke platform e-commerce pesan antar makanan pada tanggal 2 Desember 2024 berdurasi selama 1 hari. Aktivitas F, pembuatan flyer menu pada tanggal 3-7 Desember 2024. Kami membuat poster flyer menu yang ada gambar berikut di samping ini. Aktivitas yang ke G yaitu upload menu, posting dan upload menu, postingan dan konten video yang menarik pada tanggal 8 Desember 2024 berdurasi selama 1 hari. Aktivitas yang ke H, mulai open order pesanan. Aktivitas I, pengantaran pesanan pada tanggal 14 sampai 16 Desember
pengantaran yang kedua dari tanggal 21 sampai 23 Desember 2024. Aktivitas ini melibatkan pengiriman produk pesanan kepada pelanggan serta pesanan selesai diproses. Pengantaran pesanan mencakup semua tahapan pengantaran, pengiriman, dan memastikan produk sampai di tangan pelanggan dalam kondisi yang baik dan tepat waktu. Aktivitas C, pengumpulan umpan balik pelanggan atau testimoni tanggal 13 sampai 18 Desember dan tanggal 24 sampai 25 Desember 2024. Aktivitas K itu mengadakan pertemuan akhir dengan owner untuk evaluasi pada tanggal 27 Desember 2024. Pada tahap ini diadakan pertemuan antara tim proyek dan pemilik usaha untuk mengevaluasi keseluruhan jalannya proyek. Aktivitas L, penutupan proyek dan penyerahan akun media sosial kepada owner pada tanggal 29 Desember 2024. Setelah evaluasi selesai, proyek dapat dinyatakan selesai dan ditutup. Salah satu bagian dari penutupan ini adalah penyerahan semua aset proyek termasuk akun media sosial yang telah dikelola selama proyek berlangsung kepada pemilik usaha. Baiklah, selanjutnya itu ada jaringan AON untuk Risa Rogo Cakno. Jadi diagram AON itu menggambarkan tentang proses manajemen proyek untuk mengembangkan produk Risa Rogo Cakno terdiri dari 12 aktivitas yang struktur secara berurutan dan saling bergantung. Nah, aktivitas pertamanya itu dimulai dari aktivitas A, yaitu penentuan UMKM yang merupakan langkah awal dari seluruh proyek. Aktivitas ini tuh tidak memerlukan prasyarat dan menjadi fondasi untuk menentukan UMKM yang akan dilibatkan dalam proyek. Selanjutnya, setelah aktivitas ini selesai, dilanjutkan dengan aktivitas B, yaitu survei dan wawancara, yang tujuannya itu untuk mengumpulkan data yang relevan. Terus tuh setelah aktivitas B selesai, dilanjutkan ke aktivitas C, yaitu penentuan pengembangan dan inovasi menu. Setelah B dan C selesai, baru dapat dibuat aktivitas D, yaitu analisis biaya modal. Aktivitas C itu berfokus pada inovasi dan pengembangan menu baru yang menarik dan relevan untuk pasar. Sedangkan aktivitas D bertujuan untuk menghitung biaya yang diperlukan untuk implementasi inovasi tersebut. Kedua aktivitas ini kemudian bergabung menuju aktivitas E, yaitu pembuatan akun media sosial dan pendaftaran Risa Rogo Cakno ke platform e-commerce pesan antar. Selanjutnya yaitu pembuatan flyer menu. Aktivitas F itu berfokus pada pembuatan materi promosi yang berbentuk flyer menu. Setelah aktivitas E dan F selesai, baru dapat dilanjutkan ke aktivitas G, yaitu upload menu, postingan, dan konten video yang menarik. Aktivitas G itu berfokus pada publikasi konten promosi secara digital untuk menaruh perhatian pelanggan. Setelah aktivitas tersebut selesai, dilanjutkan ke aktivitas H. Aktivitas H yaitu mulai open order pesanan yang menandai dimulainya penerimaan pesanan oleh pelanggan dan menciptakan momentum untuk menguji respon pasar terhadap produk. Tahap berikutnya itu ada aktivitas I, yaitu pengantaran pesanan yang dimulai setelah open order dengan fokus pada distribusi produk kepada pelanggan secara tepat waktu. Setelah pesanan dikirimkan, dilakukan aktivitas C, yaitu pengumpulan umpan balik pelanggan atau testimoni yang gunanya adalah untuk mengevaluasi pengalaman pelanggan dan mengidentifikasi area mana yang perlu diperbaiki. Aktivitas ini menghasilkan data yang menjadi dasar untuk aktivitas K, yaitu mengadakan pertemuan akhir dengan owner untuk evaluasi, di mana seluruh temuan selama proyek dievaluasi bersama dengan pemilik usaha untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan ke depannya. Terakhir itu, setelah evaluasi, proyek diakhiri dengan aktivitas L, yaitu penutupan proyek dan penyerahan akun media sosial kepada owner yang menjadi tanda resmi berakhirnya proyek serta penyerahan aset digital berupa akun media sosial kepada pemilik usaha. Aktivitas ini memastikan bahwa semua tanggung jawab proyek telah dituntaskan dan pemilik tersebut dapat melanjutkan operasionalnya dengan alat dan strategi yang telah disiapkan. Setelah jaringan proyek tersebut disusun, langkah selanjutnya adalah menentukan jalur kritis atau critical path dalam jaringan tersebut. Jalur kritis itu merupakan serangkaian aktivitas yang harus diselesaikan
tepat waktu agar proyek dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Nah, berikut ini ada gambar penjadwalan proyek untuk Resor Rogo Cakno. Ketika jumlah hari pada penjadwalan proyek itu sama dengan hasil finish dalam jaringan AON, yaitu 30 hari, dan semua slack time itu bernilai 0, ini menunjukkan bahwa semua aktivitas dalam proyek itu telah selesai sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tidak ada aktivitas yang mengalami keterlambatan atau tidak terjadwal dalam proyek tersebut. Setiap aktivitas dirancang dalam diagram AON telah mencapai titik akhir yang disebut finish note atau tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, jalur kritis dalam manajemen proyek ini itu dapat dilihat pada gambar tersebut. Jalur kritisnya itu adalah A, B, C, E, G, H, J, K, dan L. Jalur ini itu ditandai dengan panah tebal yang berwarna merah yang menandakan bahwa setiap aktivitas dalam jalur tersebut memiliki ketergantungan langsung dengan aktivitas sebelumnya dan tidak dapat mengalami keterlambatan tanpa mempengaruhi waktu penyelesaian proyek. Oleh karena itu, pengelolaan waktu dan sumber daya jalur kritis sangat menjadi krusial untuk memastikan bahwa proyek tersebut itu berjalan tepat pada waktunya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan proyek, di mana proyek kami dilakukan selama 1 bulan yang dimulai dari tanggal 26 November sampai tanggal 30 Desember. Baiklah, di sini ada Genset minggu pertama, yang mana minggu pertama itu dimulai dari tanggal 26 November sampai tanggal 3 Desember. Dari aktivitas 1.1 sampai dengan aktivitas 2.2, di mana aktivitas 1.1 itu yaitu penentuan UMKM dengan durasi waktu 1 hari dimulai pada tanggal 26 November dan selesai pada tanggal 27 November dengan status komplit. Selanjutnya aktivitas 1.2 yaitu survei dan wawancara dengan durasi waktu 1 hari dimulai dari tanggal 27 November sampai tanggal 28 November dengan status komplit. Selanjutnya itu ada 2.1 yaitu penentuan pengembangan dan penentuan inovasi menu baru dengan durasi waktu 2 hari dimulai dari tanggal 28 November sampai dengan tanggal 30 November dengan status komplit. Selanjutnya itu 2.2 yaitu analisis biaya dengan durasi waktu 1 hari dimulai dari tanggal 30 November sampai dengan tanggal 1 Desember dengan status komplit. Selanjutnya ini ada Genset minggu kedua, yang mana minggu kedua ini dilakukan dari tanggal 2 Desember sampai dengan tanggal 8 Desember dari aktivitas 2.3 sampai 2.5, yang mana aktivitas 2.3 itu pembuatan akun media sosial dan pendaftaran Resor Rogo Cakno ini ke platform e-commerce dengan durasi waktu 1 hari dimulai pada tanggal 2 Desember sampai tanggal 3 Desember dengan status komplit. Aktivitas selanjutnya yaitu 2.4 yaitu pembuatan flyer menu dan pembuatan konten video yang menarik dengan durasi waktu 5 hari dimulai dari tanggal 3 Desember sampai dengan tanggal 8 Desember dengan status komplit. Aktivitas selanjutnya yaitu 2.5 yaitu upload menu, postingan dan konten video yang menarik dengan durasi waktu 1 hari dimulai dari tanggal 8 Desember sampai tanggal 9 Desember dengan status komplit. Selanjutnya itu ada Genset minggu ketiga, di mana Genset minggu ketiga ini dilakukan dari tanggal 13 sampai tanggal 19 Desember dari aktivitas 3.1 sampai aktivitas 3.3, yang mana aktivitas 3.1-nya yaitu open PO yang pertama dengan durasi waktu 3 hari dimulai dari tanggal 13 Desember sampai tanggal 16 Desember. Selanjutnya aktivitas 3.2 yaitu pengantaran pesanan yang pertama dengan durasi waktu 3 hari dimulai dari tanggal 14 Desember dan berakhir tanggal 17 Desember. Aktivitas selanjutnya yaitu 3.3 yaitu pengumpulan umpan balik atau testimoni yang pertama dengan durasi waktu 2 hari dilakukan pada tanggal 17 Desember sampai tanggal 19 Desember dengan ketiga aktivitas itu dengan status komplit. Selanjutnya itu ada Genset minggu keempat, yang dimana aktivitas minggu keempat ini dilakukan dari tanggal 20 Desember sampai tanggal 30 Desember dari aktivitas 4.1 sampai aktivitas 6.1. Aktivitas 4.1 itu open PO yang kedua dengan durasi waktu 3 hari dimulai dari tanggal 20 sampai tanggal 23 Desember dengan status komplit. Selanjutnya aktivitas 4.2 yaitu pengantaran pesanan yang kedua dengan durasi waktu 3 hari dimulai dari tanggal 21 Desember sampai 24 Desember dengan status komplit. Aktivitas selanjutnya yaitu 4.3 yaitu pengumpulan umpan balik atau testimoni dari konsumen yang kedua
dengan durasi waktu 2 hari dimulai dari tanggal 24 sampai 26 Desember dengan status komplit. Aktivitas selanjutnya yaitu 5.1, di mana mengadakan pertemuan akhir dengan owner untuk mengevaluasikan proyek secara keseluruhan dengan durasi waktu 1 hari dan dilaksanakan pada tanggal 27 Desember sampai 28 Desember dengan status komplit. Aktivitas selanjutnya yaitu 6.1, penutupan proyek dan penyerahan hasil proyek berupa akun media sosial kepada owner untuk melanjutkan usahanya. Dilakukan dengan durasi waktu 1 hari dimulai dari tanggal 29 Desember sampai tanggal 30 Desember dengan status aktif komplit. Selanjutnya itu ada pengendalian proyek. Dalam pelaksanaan manajemen untuk meningkatkan pendapatan dan pengembangan bisnis Risol Rogo Cakno, terdapat berbagai hambatan yang hadapi. Yang pertama itu ada keterbatasan sumber daya dan kemampuan produksi. Penambahan varian menu baru seperti risol coklat lumer, pisang coklat, jagung keju, dan bayam sosis mayo dapat meningkatkan permintaan, tetapi kapasitas produksi belum memadai, apalagi selama proses produksi owner hanya mengerjakannya sendirian tanpa bantuan orang lain ataupun karyawan. Hal ini menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan pasar, terutama saat jumlah pesanan meningkat. Yang kedua itu kurangnya pengalaman dalam inovasi produk. Meskipun ide menciptakan varian menu baru menarik, proses inovasi produk membutuhkan eksperimen dan uji coba untuk mencapai rasa, tekstur, dan kualitas yang diinginkan. Hambatan ini dapat muncul dari kurangnya pengetahuan tentang resep baru atau teknik pengolahan yang tepat mempengaruhi penerimaan konsumen terhadap produk baru. Selanjutnya itu ada peningkatan persaingan pasar. Produk risol dengan varian rasa baru harus bersaing dengan banyak produk risol serupa yang mungkin sudah ada di pasar. Selanjutnya, kendala logistik dan operasional dalam e-commerce. Mendaftarkan produk di platform e-commerce pesan antar adalah langkah positif, tetapi hambatan muncul dalam hal logistik, yaitu pengemasan yang sesuai untuk menjaga kualitas risol tetap baik selama pengiriman. Selain itu, pengelolaan pesanan yang banyak dalam waktu singkat juga menjadi tantangan jika tidak ada sistem yang efisien, terutama pada owner risol Rogut sangat kewalahan, apalagi dengan kondisi bekerja sendirian tanpa bantuan karyawan. Dalam mengendalikan proyek UMKM kecil seperti Risol Rogo Cakno, teknik pengawasan yang digunakan dapat dilakukan secara sederhana tetapi efektif dengan bantuan perangkat lunak. Pengendalian proyek ini mencakup aspek sumber daya, biaya, kualitas, dan anggaran, terutama dalam rangka menciptakan varian baru produk, meningkatkan strategi pemasaran. Berikut ini adalah cara sederhana untuk melakukannya, yaitu yang pertama, pengendalian sumber daya. Dalam hal pengendalian sumber daya, di sini kami menggunakan Google Sheet untuk mencatat dan mengawasi penggunaan bahan baku dan juga memantau progres proyek agar berjalan sesuai dengan tujuan. Yang kedua itu ada pengendalian biaya dan anggaran. Di sini kami menggunakan aplikasi akuntansi sederhana yaitu Microsoft Excel dan Web Accounting untuk mencatat semua pengeluaran dan pendapatan. Kami mencatat biaya produksi termasuk bahan baku, alat-alat produksi tambahan, dan juga biaya yang tak terduga lainnya. Yang ketiga itu ada pengendalian kualitas. Untuk memastikan kualitas produk seperti risol coklat lumer, risol pisang coklat, dan varian lainnya tetap terjaga, kami menggunakan template checklist di perangkat lunak yaitu Trello dan Notion untuk memantau standar kualitas setiap produk sebelum dijual. Yang keempat itu ada pengendalian strategi pemasaran penjualan. Di sini kami menggunakan perangkat lunak desain sederhana yaitu Canva untuk membuat flyer menu dan postingan promosi menarik di media sosial dan juga platform e-commerce pesan antar yaitu ShopeeFood, GrabFood, atau GoFood demi menarik perhatian pembeli dengan desain flyer menu yang bagus. Untuk pengeditan video konten kami menggunakan aplikasi CapCut dan mengeditnya secara manual. Selanjutnya itu ada kondisi mitra sebelum dan sesudah pelaksanaan proyek. Sebelum dimulainya proyek pengembangan bisnis dan inovasi produk, UMKM Risol Rogo Cakno menghadapi sejumlah tantangan yang cukup menghambat potensi pendapatan dan daya saing produk mereka di pasar. Beberapa tantangan utama yang dihadapinya yaitu satu, keterbatasan varian produk. Keterbatasan varian produk ini menjadi masalah utama karena produk utama yang dijual hanya terdiri dari satu jenis risol dengan sedikit pilihan varian. Hal ini menyebabkan pelanggan merasa bosan dan beralih ke produk dengan variasi yang lebih banyak lagi di pasar. Yang kedua itu ada strategi pemasaran yang kurang efektif. Strategi pemasaran yang kurang efektif juga menjadi penghambat. Pemasaran
masih bergantung pada metode tradisional seperti promosi dari mulut ke mulut atau melalui WhatsApp dan Facebook tanpa adanya pemanfaatan media sosial yang lebih luas untuk menjangkau audiens yang lebih besar. Yang ketiga itu pengemasan yang kurang menarik dan ramah lingkungan. Penggunaan kemasan plastik mika yang tidak hanya terlihat kurang menarik tetapi juga tidak ramah lingkungan membuat produk kurang sesuai dengan tren konsumen yang semakin peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Yang keempat itu penjualan yang terbatas. Penjualan yang terbatas hanya mengandalkan cara konvensional juga menghambat pertumbuhan bisnis. Tanpa adanya platform e-commerce, produk hanya dapat dijangkau oleh pelanggan lokal yang memerlukan pengiriman manual satu persatu tanpa adanya keuntungan dari biaya pengiriman tambahan. Dan yang kelima itu ada pendapatan yang stabil tapi terbatas. Pendapatan yang stabil namun terbatas menunjukkan bahwa meskipun bisnis berjalan, kurangnya inovasi dan diversifikasi produk membatasi peluang untuk pertumbuhan yang lebih besar. Setelah proyek pengembangan bisnis dan inovasi produk dilaksanakan, UMKM Risol Rogo Cakno berhasil mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan mengalami perubahan signifikan yang mendukung peningkatan pendapatan serta daya saing produk. Yang pertama itu peningkatan penjualan dan pendapatan. Sebelum proyek, pendapatan bersih dari Risol hanya standar yaitu sekitar 100.000 per hari atau sekitar 3 juta per bulannya dengan kisaran terjual itu 200 biji setiap harinya. Setelah menciptakan varian menu baru yaitu risol coklat lumer, risol pisang coklat, risol jagung keju, dan risol bayam sosis mayo serta mendaftarkan produk tersebut di platform e-commerce, pendapatan bersih meningkat mencapai 250.000 per harinya atau sekitar 7.500.000 per bulannya dengan penjualan rata-rata per hari sold out 350 pieces. Yang kedua itu peningkatan jumlah pengikut media sosial. Sebelumnya, Risol Rogo Cakno masih belum memiliki akun media sosial resmi seperti Instagram atau TikTok. Owner hanya melakukan promosi sederhana melalui WhatsApp atau Facebook. Setelah pembuatan akun resmi Risol Rogo Cakno dan konten promosi yang menarik termasuk video promosi yang viral serta strategi pemasaran yang aktif, jumlah pengikut meningkat menjadi ratusan pengikut dengan jangkauan yang lebih luas dalam waktu kurang lebih dari sebulan sejak pembuatan akun. Video promosi yang menarik dan kreatif berhasil menarik perhatian banyak orang sehingga akun media sosial banyak dikenal dan diikuti. Yang ketiga itu peningkatan kenyamanan pelanggan dengan kemasan baru. Kemasan sebelumnya hanya menggunakan mika plastik yang kurang ramah lingkungan dan kurang menarik serta sulit untuk didaur ulang. Inovasi kemasan baru yaitu menggunakan paper food yang lebih ramah lingkungan dan lebih menarik di mata konsumen. Penggunaan kemasan ramah lingkungan tidak hanya menarik perhatian pelanggan yang peduli lingkungan, tetapi juga meningkatkan citra merek yang lebih modern dan bertanggung jawab terhadap sosial. Yang keempat itu peningkatan daya saing dan jangkauan pasar. Sebelum proyek, produk hanya dijual secara lokal di wilayah sekitar lokasi owner dan menitipkan ke tempat-tempat penitipan kue. Sesudah proyek, produk terdaftar di platform e-commerce, pesan antar seperti GoFood, ShopeeFood, dan GrabFood yang memungkinkan produk dijangkau oleh pelanggan di luar daerah lokal. Pendaftaran produk di platform e-commerce memberikan akses yang lebih luas, membuka peluang untuk menjangkau konsumen baru dan meningkatkan penjualan karena pelanggan menjadi lebih nyaman dan mudah untuk membeli produk tanpa harus keluar rumah. Secara keseluruhannya, setelah implementasi proyek pengembangan bisnis dan inovasi produk, UMKM Risol Rogo Cakno mengalami peningkatan yang signifikan dalam berbagai aspek seperti penjualan, pemasaran, kepuasan pelanggan, dan daya saing produk. Pencapaian ini tidak hanya memberikan dampak positif terhadap pendapatan dan pertumbuhan bisnis, tetapi juga membangun fondasi yang lebih kuat untuk keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang.